Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertemuan kali ini kita akan membahas tiga tema penting, yaitu yang pertama tentang aborsi, yang kedua adalah cloning dan bayi tabung, lalu yang ketiga adalah merokok. Untuk tema yang pertama, bagian 1, yaitu bagaimana aborsi dipandang dalam kacamata agama Islam. Kita mulai terlebih dahulu dengan pengertian daripada aborsi. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, aborsi diartikan dengan arti pengguguran kandungan. Lalu dalam konteks kriminal, aborsi adalah yang dilakukan dengan sengaja karena suatu alasan dan bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Tetapi ada juga aborsi itu adalah aborsi yang legal, yaitu aborsi yang dilakukan dengan sepengetahuan pihak yang berwenang. Menurut Profesor M. Hanafiyah, aborsi itu adalah keluarnya isi rahim dari seorang ibu yang telah mengandung atau hamil, manusia yang hidup sebelum waktunya, artinya keluar sebelum waktunya. Sementara dalam terminologi kedokteran, aborsi berarti terhentinya kehamilan sebelum 28 minggu. Penjelasan Al-Quran tentang aborsi bisa kita temukan redaksinya di dalam surat Al-Isra ayat 31 dan 33. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا. Janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut miskin. Nahnu narzuquhum wa iyyakum, kami yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepada kamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa besar. Di ayat berikutnya, ayat 33, وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan, melainkan dengan cara yang benar, dengan cara yang hak. وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya kami telah memberikan kekuasaan kepada walinya. Fala yusrif fil qatli, dan janganlah keluarganya melampaui batas dalam membunuh. Innahu kana mansura, sesungguhnya ia adalah orang yang dimenangkan. Redaksi lain kita temukan dalam surat Al-An'am ayat 151. Allah Ta'ala berfirman, Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. Redaksi ayat ini mirip dan serupa dengan redaksi pada Al-Isra ayat 31 dan 33. Pada intinya, tidak diperbolehkan membunuh anak dengan cara apapun, dengan khawatir karena alasan apapun, dan itu termasuk sebuah dosa besar. Selanjutnya kita akan melihat aborsi dari perspektif hadis. Ada satu redaksi hadis dari Imam Bukhari
yang berbunyi inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman thumma yakunu 'alaqatan misla dhalik thumma yakunu mudghatan misla dhalik thumma yab'atsu Allahu malakan fayu'maru bi 4 kalimat wa yuqalu lahu uktub 'amalahu wa rizqahu wa ajalahu wa syaqiyyun aw sa'idun thumma yunfakhu fihi ar-ruh. Hadis ini menceritakan tentang penciptaan manusia berupa nutfah 40 hari, lalu menjadi alaqah 40 hari, lalu menjadi mudghah 40 hari, baru kemudian ditiup ruhnya. Nanti hadis ini akan ada hubungannya dengan pendapat para ulama tentang hukum aborsi. Sejak kapan dia boleh diaborsi dan diharamkan secara mutlak untuk dilakukan aborsi. Lalu ada juga hadis dari Imam Muslim dalam kitab sahihnya, ubayyi'ukum alla tusyriku billahi syai'a wa la tusyriku wa la taznu wa la taqtulu nafsa allati harramallahu bighairi haqq. Aku dibaiat untuk tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu. Wala tasyriku, dan janganlah kalian mencuri, wala taznu, dan jangan juga berzina. Wala taqtulu nafsa allati harramallahu bighairi haqq. Janganlah kamu membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan cara yang hak, dengan cara yang benar. Kita lihat sekarang pendapat para ulama tentang aborsi. Aborsi yang dilakukan sebelum ditiupkan roh, seperti yang saya sampaikan dalam hadis Bukhari tadi tentang proses penciptaan manusia. Sebelum 120 hari atau 4 bulan. Pendapat yang pertama mengatakan dibolehkan secara mutlak tanpa dikaitkan dengan alasan apapun, dengan uzur apapun. Pendapat ini dikemukakan oleh mazhab Zaidiyah, sebagian mazhab Hanafi, dan sebagian mazhab Syafi'i. Tapi ini pendapat yang lemah. Dibolehkan apabila ada uzur. Dan makruh hukumnya apabila tanpa uzur. Uzur yang alasan atau uzur yang dimaksud adalah misalkan mengeringnya air susu ibu ketika kehamilan sudah mulai kelihatan. Sementara sang ayah tidak mampu membiayai anaknya untuk menyusu kepada wanita yang lain apabila anaknya lahir nanti. Pendapat ini dikemukakan oleh sebagian mazhab Hanafi dan sebagian mazhab Syafi'i. Yang ketiga, makruh secara mutlak apabila belum ditiupkan roh. Pendapat ini dikemukakan oleh mazhab Maliki. Pendapat yang keempat, haram melakukan aborsi sekalipun belum ditiupkan roh. Karena air mani apabila telah menetap dalam rahim seorang ibu, meskipun belum 40 hari, tidak boleh dikeluarkan dari perutnya ibu. Pendapat ini dikemukakan oleh jumhur ulama mazhab Maliki dan mazhab Daud Az-Zahiri. Sekarang bagaimana pendapat ulama ketika roh sudah ditiupkan? Yaitu sudah melewati 120 hari atau 4 bulan. Bagaimana hukum aborsi itu? Ulama fikih sepakat bahwa melakukan aborsi terhadap kandungan yang telah menerima roh hukumnya haram. Mereka menggunakan dalil alasan sebagaimana keumuman makna dalam firman Allah surat Al-Isra 31 dan 33 seperti yang disampaikan di awal tadi, dan Al-An'am 151. Para ulama juga sepakat mengenai sanksi hukum bagi wanita yang melakukan aborsi setelah ditiupkan roh, yaitu dengan membayar ghurrah, yaitu memerdekakan budak laki-laki atau perempuan. Demikian pula jika yang melakukannya orang lain, dan sekalipun dia adalah suaminya sendiri. Di samping membayar ghurrah, sebagian ulama fikih di antara mazhab Daud Az-Zahiri bahwa pelaku aborsi juga dikenai sanksi hukum kafarat, yaitu memerdekakan budak, dan jika tidak mampu wajib berpuasa 2 bulan berturut-turut, dan apabila tidak mampu juga dia wajib memberi makan kepada fakir miskin sebanyak 60 orang, masing-masing 1 mud.
Lalu bagaimana pendapat ulama tentang aborsi yang dilakukan karena keadaan darurat, karena ada uzur? Aborsi yang dilakukan apabila ada uzur yang benar-benar tidak mungkin dihindari, yang dalam istilah fikih disebut dengan darurat, keadaan darurat. Dan apabila janin dibiarkan di dalam rahim seorang ibu, akan berujung kematian bagi seorang ibu. Ulama sepakat bahwa aborsi dalam konteks ini hukumnya mubah, hukumnya boleh. Kebolehannya ini guna menyelamatkan nyawa sang ibu. Dengan dalil surat Al-Baqarah ayat 195, wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallah yuhibbul muhsinin. Lalu bagaimana kalau aborsi itu dilakukan dengan alasan atau sebab-sebab yang lain yang sama sekali tidak ada keterkaitan dengan keadaan darurat, seperti untuk menghindarkan rasa malu atau karena faktor ekonomi? Maka setelah ditiupkan maka hukum aborsi ini hukumnya adalah haram. Kita akan melihat bagaimana fatwa MUI melihat hukum aborsi. Dalam ketetapan fatwa tersebut, MUI membuat fatwa aborsi haram hukumnya sejak terjadinya implantasi blastosis pada dinding rahim ibu atau nidasi. Hampir sama dengan pendapat-pendapat jumhur ulama. Aborsi dibolehkan dilakukan karena ada uzur, karena ada alasan. Baik bersifat darurat ataupun bersifat hajat. Jadi membedakan. Karena ada keadaan yang membahayakan atau memang karena kebutuhan yang alasannya kuat. Dijelaskan dalam ketetapan hukum fatwa ini, keadaan darurat yang berkaitan dengan kehamilan yang membolehkan aborsi, pertama, perempuan hamil menderita sakit fisik berat seperti kanker stadium lanjut, TBC dengan kaverna, dan penyakit-penyakit fisik berat lainnya yang harus ditetapkan oleh dokter. Jadi dokter menetapkan kalau ibu ini dilanjutkan kehamilannya maka berbahaya. Itu boleh dilakukan aborsi. Yang kedua, keadaan darurat itu dalam keadaan di mana kehamilan mengancam nyawa si ibu. Apapun penyakitnya, apapun diagnosa dokter, kalau dokter mengatakan kehamilan dilanjutkan berbahaya, maka aborsi boleh dilakukan. Yang kedua, keadaan hajat tadi. Keadaan hajat yang berkaitan dengan kehamilan yang dapat atau membolehkan aborsi adalah yang pertama, janin yang dikandung dideteksi menderita cacat genetik yang kalau lahir kelak sulit disembuhkan. Misalkan semenjak di kandungan sudah terdeteksi oleh OB/GYN, oleh dokter kandungan, ya, maka alasan ini diperbolehkan dilakukan aborsi. Yang kedua, kehamilan akibat perkosaan yang ditetapkan oleh tim yang berwenang yang di dalamnya terdapat antara lain keluarga korban, dokter, dan ulama. Jadi kalau keluarga korban, keluarga perempuan yang menjadi korban perkosaan ini, kemudian dokter ulama menyepakati untuk dilakukan aborsi karena dia sebagai korban, maka diperbolehkan. Kebolehan aborsi, hajat yang ketiga, kebolehan aborsi sebagaimana dimaksud huruf B, harus dilakukan sebelum janin berusia 40 hari. Tetap menggunakan asas itu. Yang ketiga, aborsi dibolehkan karena uzur, alasan syar'i, sebagaimana dimaksud pada angka 2, hanya boleh dilaksanakan di fasilitas kesehatan yang telah ditunjuk oleh pemerintah. Yang keempat, aborsi haram hukumnya dilakukan pada kehamilan yang terjadi akibat zina. Bagian yang kedua, kita akan membahas permasalahan tentang hukum cloning dalam perspektif Islam. Apa itu cloning? Menurut KBBI, cloning itu pengklonaan
populer dengan istilah cloning. Bahasa Inggrisnya cloning. Dalam biologi adalah proses menghasilkan individu-individu dari jenis yang sama atau populasi yang sama yang identik secara genetik. Pengklonaan merupakan proses reproduksi aseksual yang biasa terjadi di alam dan dialami oleh banyak bakteri, serangga, atau tumbuhan. Dalam bioteknologi, pengklonaan merujuk pada berbagai usaha-usaha yang dilakukan manusia untuk menghasilkan salinan berkas DNA atau gen, sel, atau organisme. Arti lain dari pengklonaan digunakan pula di luar ilmu hayati. Lainnya mengatakan klonasi berasal dari kata klon, bahasa Greek atau klona, yang secara harfiah berarti potongan atau pangkasan tanaman. Dalam hal ini, tanaman-tanaman baru yang persis sama dengan tanaman induk dihasilkan lewat penanaman potongan tanaman yang diambil dari suatu pertemuan tanaman jantan dan betina. Ada juga yang mengatakan klonasi adalah suatu metode atau cara perbanyakan makhluk hidup atau reproduksi secara aseksual. Hasil perbanyakan lewat cara semacam ini disebut klonus atau klona, yang dapat diartikan sebagai individu atau organisme yang dimiliki genotipus yang identik. Lalu kita akan melihat cloning dalam perspektif Al-Quran. Dalam surat An-Nisa ayat 119, Allah Ta'ala berfirman, وَلَا أُضِلَّنَّهُمْ وَلَا أُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلَا يُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلْيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا. Pada ayat di atas terdapat kalimat fala yubattikunna atau kalimat yubattikunna yang berasal dari verba battaka yubattiku. Artinya untuk memotong atau menghentikan. Terdapat pula kalimat yughayyirunna yang berasal dari verba kata kerja ghayyara yughayyiru yang berarti untuk mengubah, merusak sesuatu dari bentuk asli. Pada akhir dari kedua verba tersebut muncul nun, fala yubattikunna, fala yughayyirunna, yang dalam satu aspek akan menunjuk pada kegiatan ilmiah dari cloning organisme. Wallahu a'lam. Hal itu karena eksperimen cloning umumnya dilakukan dengan sel yang diambil dari telinga hewan. Dengan kata lain, replika makhluk hidup diproduksi dengan mengambil sel dari sampel jaringan pemotongan telinga hewan seperti yang telah dijelaskan di dalam ayat tersebut. Lalu bagaimana hukum cloning menurut pendapat para ulama? Pendapat ulama yang mengharamkan di antaranya Kiai Haji Ali Yafi dan Dr. Armahaidi Mazhar dari Indonesia, Abdul Aziz Sahedina dan Imam Muhammad Mardani dari Amerika Serikat juga mengharamkan. Alasannya karena cloning mengandung ancaman bagi kemanusiaan, meruntuhkan institusi perkawinan atau mengakibatkan hancurnya lembaga keluarga, merosotnya nilai manusia, menantang Tuhan, bermain-main dengan Tuhan, kehancuran moral, budaya, dan hukum. Muhammad Kuswadi, staf pengajar Fakultas Farmasi UGM Yogyakarta, juga berpendapat teknik cloning itu diharamkan. Alasannya menghancurkan institusi pernikahan yang mulia. Misalkan tumbuh subur lesbian. Tidak perlu laki-laki untuk memproduksi anak. Juga akan menghancurkan manusia sendiri dari sudut evolusi, makhluk yang sesuai dengan environment-nya, lingkungannya di mana manusia itu hidup. Pendapat-pendapat ini memang bisa kita dapatkan dari pendapat para ulama kontemporer karena cloning ini baru muncul ya pada era modern seperti ini. Sehingga agak susah mencari pendapat-pendapat para ulama yang terdahulu. Kemudian pendapat ulama, ada juga pendapat ulama yang membolehkan tapi dengan syarat.
menimbang manfaat dan madaratnya, bahayanya. Misalkan Imam Asy-Syatibi ya, mengatakan bahwa yang bersifat daruri itu ada 5. Tujuan daripada syariat itu ada 5. Yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Oleh karena itu maka cloning, jika kita uji ya, dari kesesuaian atau tidaknya dengan tujuan agama. Bila sesuai dengan tujuan daripada agama, ya, maka tidak ada keberatan. Cloning itu direstui, diperbolehkan. Tetapi bila bertentangan dengan tujuan-tujuan syara, tentu kita cegah agar tidak menimbulkan bencana. Jadi belum memutuskan secara pasti pendapat ulama ini dengan syarat ada manfaat, tidak menimbulkan bahaya madarat. Tapi ada juga pendapat ulama yang membolehkan. Alasannya apa? Yang pertama, dalam Islam kita selalu diajarkan untuk menggunakan akal dalam memahami agama. La dina liman la aqlala. Yang kedua, Islam menganjurkan agar kita menuntut ilmu banyak sekali. Ya. Kemudian Islam menyampaikan bahwa Allah selalu mengajari dengan ilmu yang belum ia ketahui. Yang keempat, Allah menyatakan bahwa manusia tidak akan menguasai ilmu tanpa seizin Allah. Lalu kita ingin lihat bagaimana MUI memberikan fatwa tentang cloning. Yang pertama, ketetapan fatwanya, cloning terhadap manusia dengan cara bagaimanapun yang berakibat pada melipat gandakan manusia, memperbanyak manusia, hukumnya haram. Cloning terhadap tumbuh-tumbuhan dan hewan, hukumnya boleh, mubah, sepanjang dilakukan demi kemaslahatan dan atau untuk menghindarkan kemadharatan, hal-hal negatif. Jadi kalau memang ada manfaatnya untuk tumbuhan, MUI masih memperbolehkan. Yang ketiga, mewajibkan kepada semua pihak terkait untuk tidak melakukan atau mengizinkan eksperimen atau praktek cloning terhadap manusia. Yang keempat, mewajibkan kepada semua pihak, terutama para ulama, untuk senantiasa mengikuti perkembangan teknologi cloning, meneliti peristilahan dan permasalahannya, serta menyelenggarakan kajian-kajian ilmiah untuk menjelaskan hukumnya. Yang kelima, mewajibkan kepada semua pihak, terutama ulama dan umara, ulama dan pemerintah, untuk mendukung pembentukan atau pendirian dan mendukung institusi-institusi ilmiah yang menyelenggarakan penelitian di bidang biologi dan teknik rekayasa genetika pada selain bidang cloning manusia yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Yang keenam, MUI menetapkan mewajibkan kepada semua pihak, terutama ulama dan umara, pemerintah, untuk segera merumuskan kriteria dan kode etik penelitian dan eksperimen di bidang biologi untuk dijadikan pedoman oleh pihak-pihak yang memerlukan. Kita melanjutkan bagian 2, part 2, yang tadi karena bagian 2 ada cloning dan bayi tabung. Di bagian 2 ini kita akan membahas perspektif Islam tentang bayi tabung. Apa itu bayi tabung? Dia didefinisikan sebagai proses pembuahan sel telur oleh sperma di luar tubuh wanita, tepatnya di dalam sebuah tabung pembuahan. Setelah sel telur berhasil dibuahi dan ada dalam fase siap, maka akan dipindahkan ke dalam rahim. Secara medis, proses bayi tabung disebut dengan in vitro fertilization. Bagaimana hukum bayi tabung? Menurut ulama boleh, dengan alasan sperma tersebut diambil dari suami dan indung telurnya, diambil dari istri yang sah, kemudian disemaikan dan dicangkokkan ke dalam rahim istrinya. Sperma suami diambil, kemudian disuntikkan ke dalam saluran rahim istrinya atau langsung ke dalam rahim istrinya untuk disemaikan. Jadi yang boleh itu diambil dari pasangan yang sah, dikembalikan, ditanam atau dimasukkan ke istri yang sah. Haram. Hukum bayi tabung itu haram dengan alasan, atau kalau terjadi sperma yang diambil dari pihak laki-laki ya, disemaikan kepada indung telur pihak wanita yang bukan istrinya,
kemudian dicangkokkan ke dalam rahim istrinya. Jadi menggunakan orang ketiga. Yang kedua, indung telur yang diambil dari pihak wanita disemaikan kepada sperma yang diambil dari pihak lelaki yang bukan suaminya, kemudian dicangkokkan ke dalam rahim si wanita. Itu juga nggak boleh. Sperma dan indung telur yang disemaikan tersebut diambil dari sepasang suami istri, kemudian dicangkokkan ke dalam rahim wanita lain yang bersedia mengandung persemaian benih tersebut. Nggak boleh juga. Diambil dari sperma yang sah punya suami, tapi yang hamil perempuan bukan istrinya, juga nggak boleh. Yang keempat, sperma dan indung telur disemaikan berasal dari laki dan wanita lain, kemudian dicangkokkan ke dalam rahim wanita atau istri, juga nggak boleh. Yang kelima, sperma dan indung telur yang disemaikan tersebut diambil dari seorang suami dan istri, kemudian dicangkokkan ke dalam rahim istrinya yang lain. Misalkan istrinya punya banyak, itu juga tidak boleh. Fatwa MUI tentang bayi tabung. MUI menetapkan satu, bayi tabung dengan sperma dan ovum dari pasangan suami istri yang sah, hukumnya boleh. Sebab hak ini termasuk ikhtiar berdasarkan kaidah-kaidah agama. Yang kedua, bayi tabung dari pasangan suami istri dengan titipan rahim istri yang lain, misalnya dari istri kedua, dititipkan kepada istri pertama, hukumnya haram. Berdasarkan kaidah saddu dzara'iyah, sebab hal ini akan menimbulkan masalah yang rumit dalam kaitannya dengan masalah waris, khususnya antara anak yang dilahirkan dengan ibu yang mempunyai ovum dan ibu yang mengandung, kemudian melahirkannya dan sebaliknya. Dan ini menjadi keruwetan. Ini anaknya siapa? Yang ketiga, bayi tabung dari sperma yang dibekukan dari suami yang telah meninggal dunia, hukumnya haram berdasarkan kaidah saddu dzara'iyah, sebab hal ini akan menimbulkan masalah yang pelik, baik dalam kaitannya dengan penentuan nasab maupun dalam kaitannya dengan hal kewarisan. Yang keempat, bayi tabung yang sperma dan ovumnya diambil dari selain pasangan suami istri yang sah, hukumnya haram. Karena itu statusnya sama dengan hubungan kelamin antar lawan jenis di luar pernikahan yang sah atau disebut dengan zina. Dan berdasarkan kaidah saddu dzara'i, yaitu untuk menghindarkan terjadinya perbuatan zina yang sesungguhnya. Kita masuki bagian yang ketiga, yaitu hukum merokok dalam pandangan Islam. Saya menemukan satu rujukan dalam kitab Sab'atu Kutubin Mufidah, halaman 135 dan 137. Ulama terbagi menjadi 3 kelompok dalam menetapkan hukum rokok. Pertama, ulama yang mengatakan haram secara mutlak. Jadi memang haram, nggak ada alasan apapun. Yang kedua, ada ulama yang mengatakan halal secara mutlak. Pokoknya halal. Yang ketiga, ulama yang mengatakan bahwa hukum merokok itu bisa berubah sesuai dengan situasi dan kondisinya. Maka kemudian ada 5 hukum merokok. Yang pertama, hukum rokok itu haram. Kapan orang itu hukumnya haram merokok? Ya. Seperti ketika merokok hanya karena sengaja untuk menghambur-hamburkan yang diharamkan atau menimbulkan bahaya. Jadi jelas nampak terjadi tabdzir, mubadzir, maka hukumnya haram. Yang kedua, hukumnya makruh. Seperti merokok tanpa tujuan. Ya. Nggak ada apa-apa, tujuannya apapun nggak ada dan tidak berbahaya. Dikarenakan merokok termasuk hal yang masih dikhilafkan ulama yang menyebabkan keraguan hukumnya. Artinya tidak secara langsung rokok itu membunuh orang. Orang itu meninggal ya karena paru-parunya sakit atau jantungnya sakit. Tapi tidak secara langsung rokok itu membunuh orang. Padahal melakukan perkara yang masih diragukan hal haramnya adalah makruh. Yang ketiga, ulama yang ya hukumnya bisa menjadi wajib. Misalkan apabila ada penyakit atau bahaya pada dirinya yang tidak bisa sembuh kecuali dengan merokok, maka bagi orang itu merokok hukumnya wajib. Yang keempat, merokok hukumnya sunnah. Misalkan dalam kondisi di mana orang mempunyai penyakit yang berbahaya, masih ada obat yang lain. Ya. Tapi rokok juga menjadi obat penyakitnya. Maka dalam konteks begini, hukumnya sunnah. Kalau yang wajib itu hanya rokok itu. Tidak ada obat yang lain. Kata dokter atau kata medis,
ini sembuhnya hanya bisa dengan rokok. Nah, maka hukumnya wajib. Tapi kalau masih ada obat yang lain dan merokok hanya salah satu alternatif pengobatan, maka hukumnya sunnah. Hukumnya bisa mubah. Artinya dalam situasi makruh, sunnah dan wajib bisa dinamakan mubah. Artinya enggak haram, enggak makruh, enggak wajib, enggak sunnah. Ya. Mubah itu boleh. Kayak kita main HP tanpa tujuan, itu hukumnya mubah. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.